واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, segala petunjuk, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan, sehingga kita di pagi penuh keberkahan ini kembali bisa menunaikan faridah Allah, kemudian melanjutkan dengan zikrullah, melanjutkan dengan mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. I'lam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu anka syakka wad-daran. Itu pernyataan dari Imam As-Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin, guru dari gurunya Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah, di muqaddimah qawaid fiqhiyah beliau, i'lam hudita anna afdalal minan, ketahuilah rahimakumullah, sesungguhnya ilmu ataupun anugerah paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ilmun. Ilmu yang seperti apa? Beliau mengatakan yuzilu anka syakka wad-daran, yang mampu menghilangkan di hatimu keraguan dan mampu menghilangkan di hatimu kotoran. Ilmun yuzilu anka syakka wad-daran, itu ilmu nafi', ilmu yang selalu kita minta di penghujung salat kita sebelum salam. Inni as'aluka ilman nafi'a. Dan ilmu nafi' itu, kata beliau, yuzilu anka syak, menghilangkan keraguan di hatimu dan menghilangkan kotoran, menghilangkan keraguan syubhat dan kotoran syahwat. Mampu menghilangkan itu nafi'. Kalau keluar dari majelis tambah ragu, artinya tidak nafi'. Ini iman apa sebenarnya? Ya, karena saking banyaknya pernyataan dari kelompok lain tentang iman, kita bingung dengan pernyataan ahlu sunnah itu sendiri. Ya, kita maunya ilmu itu an-nafi'. Makin yakin kita, makin tambah keyakinan. Liyasdadu imanan, bertambah iman mereka terhadap iman sebelumnya. Itu ilmu an-nafi'. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Pada pertemuan yang lalu saya mengatakan, pembahasan kita ini sudah masuk ke lubul masail al-aqaidiyah. Pembahasan inti dari akidah. Kemarin pertanyaannya, as-su'al as-sadis wa thalathun, ma huwa al-iman? Apa itu iman? Iman itu kesimpulannya. Beliau menyimpulkan sesuai dengan kesimpulan yang disimpulkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan Imam Asy-Syafi'i pernah mendakwakan ijma' tentang definisi ini. Beliau mengatakan ajma'as sahabah. Sahabah semuanya sepakat. Wa tabi'in semuanya sepakat. Wa man adrakna minhum. Jadi siapapun yang pernah kami berjumpa dengan mereka itu, mereka semuanya mengatakan perkataan yang sama. Iman itu i'tiqadun wa qaulun wa amalun. Kalau mau lebih kita ringkas lagi, sebagaimana pernyataan Syekh Hafidz Al-Hakami di sini, qaulun wa amal. Qaul, amal. Perkataan dan perbuatan. Rupanya kita tidak menjelaskan kemarin, sehingga muncul pertanyaan, kok tidak ada i'tiqad? Kok tidak ada keyakinan? Padahal kan iman itu keyakinan itu. Maka keyakinan itu masuk ke dalam qaulul qalb. Ucapan hati. Jadi ketika Anda meyakini sesuatu, itu pembicaraan, dialog hati itu. Saya mau meyakini A, itu ada dialog hati untuk memilih A itu. Itulah ucapan hati. Maka definisi yang kita sebutkan qaulun wa amal ini sama sekali tidak bertentangan dengan i'tiqad qaulun wa amal. Cuma yang mendefinisikan qaulun wa amal, i'tiqad itu masuk ke dalam qaulul qalb. Ucapan hati. Wa amalul qalb. Iman itu juga amalul qalb. Awal daripada amalan hati itu niat. Ikhlas. Ikhlas itu amal hati. Mahabbah, cinta. Ar-raja, harap. Al-khauf, takut. Itu semua amal hati. Pekerjaan yang dilakukan oleh hati itu. Wa qaulul lisan, ikrar bil lisan. Wa amal jawarih. Amal arkan, amal anggota badan. Imam Syafi'i menukilkan ijma' mengatakan, wala yujzi wahidatun minha illa bi ukhra. Tanpa satu dari tiga ini, maka tidak sah keimanan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman dalam definisi syariah. Maka saya pernah mengatakan pada pertemuan yang lalu, manhajnya ahlu sunnah itu mengumpulkan semua dalil untuk satu permasalahan, kemudian memahami dalil itu sesuai dengan pemahaman salaful ummah, generasi terbaik dari umat ini. Mengumpulkan semua dalil tentang iman. Bagaimana generasi terbaik memahami ayat-ayat itu, kemudian baru dikeluarkan intisarinya. Itulah definisi dari iman. Kalau yang lain yang mengatakan iman itu cukup sebatas ma'rifah saja atau qaulun saja, ucapan saja, tidak butuh amal. Ini bisa dipastikan mereka cuma mengambil beberapa dalil dan meninggalkan dalil-dalil yang lain. Sebenarnya mereka tidak beriman dalam pembahasan ini. Tidak betul-betul beriman. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kita menyebutkan setidaknya ada dua kelompok secara garis besar kaum muslimin dalam memahami definisi iman. Yang pertama, ahlu sunnah, khawarij, mu'tazilah, itu semua sepakat. Sebagian dari asy'ariyah, mereka semua sepakat iman itu qaulun wa amal. Harus ada amal. Cuma beda di rinciannya nanti.
Sedangkan kelompok kedua secara garis besar mereka menafikan amal. Iman itu tidak dibutuhkan amal. Imannya Jibril sama seperti imannya pelaku maksiat dari umat Muhammad. Karena mereka mengatakan tidak ada hubungan dengan amal. Imannya Mikail sama dengan iman-iman kita. Itu bagi mereka yang mengatakan iman itu tidak butuh amal. Artinya tidak ada efek amal terhadap iman. Kita sudah membacakan banyak sekali ayat Allah. Banyak sekali ayat Allah yang menyebutkan tentang amal. Al-iman bid'un wa sab'un. 70 sekian tingkatan. Adnaha paling rendah. Imatatul adha anit tariq. Menghilangkan duri di jalan. Itu amal. Dan Rasul mengatakan itu iman. Ketika mereka mengkhawatirkan salat mereka ke arah Baitul Maqdis, diterima tidak? Berpahala tidak? Allah mengatakan, Allah tidak akan mensia-siakan iman mereka. Padahal salat, amal. Tapi Allah mengatakan itu iman. Dalil seperti ini, itu bagi orang yang mengatakan iman itu tidak butuh amal, itu semuanya terpaksa harus ditakwil. Ditakwil semua. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau pernah mengatakan, As'adun nasi, orang paling bahagia dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Rasul itu ahlu sunnah. Kita nggak pernah bingung, Pak. Nggak pernah capek. Kita bahagia dapat ayat sesuai dengan akidah kita. Dikasih ayat lain sesuai dengan akidah kita. Dikasih ayat lain sesuai dengan, dikasih hadis sesuai dengan akidah kita. Tapi kalau orang lain dikasih ayat lain, tambah bingung dia. Ini gimana lagi kita takwil ini? Dikasih tambah ayat lain, makin tambah bingung dia. Ini bagaimana cara kita mentakwil? Bahkan jangan heran seperti saya sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu Jaham Ibnu Safwan ketika berbicara tentang ayat sifat Allah, keluar komentar di mulutnya, kalau sekiranya ayat ini bisa saya gosok dan hilang dari Al-Quran. Nampak beknali ayatnya. Jangan ada lagi ayat ini. Biar tidak mengganggu akidah. Kalau kita tidak, as'adun nas. As'adun nas. Jadi kita sudah sepakati di sini. Iman itu qaulun wa amal. Atau mau supaya lebih gampang, jangan dipahami salah oleh orang awam, i'tiqadun wa qaulun wa amal. Tapi kita mengatakan, kalau Anda mengatakan ucapan dan perbuatan, i'tiqad itu masuk ke dalam ucapan hati. Ini madhab Ahlus Sunnah. Imam Asy-Syafi'i mendakwakan ini ijma' Ahlus Sunnah. Pertanyaan selanjutnya itu as-su'al ats-tsamin wa thalathun, mad dalilu. Kita berbicara tentang dalil lagi. Dalil, enggak selalu pertanyaannya ini dalam kitab ini itu dalil. Tujuannya yang pertama tadi saya sebutkan di muqaddimah, supaya akidah itu menghilangkan keraguan. Ketika Anda bertumpu pada sesuatu yang benar, yang pasti, yang tidak ada keraguan, itu akan melahirkan kepastian. Pada pertemuan yang lalu saya sebutkan definisi iman secara bahasa itu dari kata al-aman. Aman. Istiqrar, tenang, nyaman itu. Kalau dengan iman Anda tidak nyaman, itu imannya yang dipertanyakan. Alladzina amanu wa lam yalbathu, dalam riwayah wa lam yulbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am 82.
Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya itu dengan kezaliman. Allah berikan kepada mereka apa? Al-amnu, aman. Wa hum muhtadun, dan hidayah. Aman dan hidayah itu sebanding dengan iman. Jadi kalau iman itu barisnya di bawah, kasrah, aman itu barisnya di atas, Anda buat tamsilan tersendiri. Iman yang baris di bawah ini kalau makin di upgrade, makin tinggi dia, makin di puncak keamanan. Maka Imam Ibn Qayyim mengatakan al-amnu mutlaq lil imani mutlaq. Kesempurnaan aman itu sebanding dengan kesempurnaan iman. Jadi ini tugas kita. Kalau kita orang kepolisian, Pak, ingin menghadirkan keamanan, benarkan tauhidnya dulu. Hadirkan keimanannya. Nanti aman itu hadir dia. Petunjuk juga sebanding. Yang kasrah baris di bawah tadi, upgrade, tingkatkan. Supaya dia jadi barisnya di atas. Jadi aman. Itu sebanding. Iman dengan aman. Iman yang sempurna melahirkan aman yang sempurna. Dunia akhirat ini. Iman yang kurang itu melahirkan keamanan yang kurang. Ini demi Allah. Dulu para ulama salaf itu bahkan sering mengatakan, kalau mereka itu yang punya kekuasaan, yang punya harta itu tahu bagaimana kami bahagia, bagaimana tenangnya kami, sungguh mereka akan mencambuk kami untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dulu banyak yang berpikir uang itu bahagia. Ketika dapat uang, rupanya bukan itu kebahagiaan. Bukan itu kebahagiaan, ini kebahagiaannya. Iman itu. Jamaah kaum muslimin, soal as-samin wa thalathun. Mad dalilu ala ziyadatil iman wa nuqsanihi. Kita mengatakan iman itu qaulun i'tiqadun bil jinani wa qaulun bil lisani wal amalu bil arkani. Yazidu wa yanqus, bisa naik, bisa turun. Apa dalil kalau iman itu naik turun? Ya, ini semua kita yakin iman naik turun. Kadang-kala kita hadir di sini ini karena iman kita lagi naik. Kalau lagi turun, kita nggak di sini. Semua menyadari itu. Tapi yang anehnya, kaum muslimin berselisih tentang naik turunnya iman itu sampai 3 pandangan besar. Ada yang menafikan langsung, nggak naik, nggak turun, iman satu dia. Kalau turun, kufur artinya. Yang iman tetap iman. Ada yang mengatakan riwayat dari Imam Malik, tapi riwayatnya tidak sahih. Yang sahih dari Imam Malik, beliau mengatakan naik turun. Ada yang mengatakan riwayat dari Imam Malik, iman itu naik saja, nggak turun. Tapi mayoritas ahlu sunnah di sini, ahlu sunnah menyelisihi Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Kalau tadi mereka berbeda itu, amal masuk tidak dalam iman, tapi dalam masalah naik turun mereka semua sepakat. Iman itu nggak naik turun dia. Cuma ahlu sunnah saja. Dan sebagian dari Asy'ariyah yang mengatakan iman itu naik turun. Riwayat dari Imam Malik, iman itu naik tapi tidak turun. Kenapa? Karena tidak ada hadis dan ayat yang mengatakan iman itu turun, yang ada naik. Ada nggak ayat yang menyebutkan iman turun? Nggak ada itu. Yang ada iman naik. Bertambah iman mereka, naik iman mereka. Itu semuanya ayat itu naik, tentang naik, nggak ada tentang turun itu. Ini yang menjadikan kelompok-kelompok Islam itu berselisih tentang naik dan turun iman. Masalahnya di mana? Coba dipahami ini, betul-betul dipahami. Saya mengatakan pada pertemuan yang lalu, selain ahlu sunnah,
Mereka menganggap dan berpikir iman itu satu bentuk. Yang saya misalkan pada pertemuan yang lalu, misalnya iman itu seperti segitiga. Kalau sekiranya satu sisinya hilang, itu bukan segitiga lagi. Jadi mereka berpikir iman seperti ini. Kalau hilang satu sisinya, itu bukan iman lagi, sudah kufur. Iman itu seperti angka 10. Kalau hilang satu, dia bukan 10 lagi. Sudah 9. Mereka berpikir, kalau iman itu kurang, oh itu bukan iman lagi. Itu sudah kufur. Mereka bingung. Bagaimana bisa orang ada pada dirinya iman dan ada pada dirinya kekufuran? Karena iman itu mengharuskan pujian Allah, ridha Allah, senang Allah. Tapi kalau kufur, maksiat itu mengharuskan kebencian. Bagaimana satu orang bisa dibenci, bisa dicintai pada satu waktu? Mereka berpikir iman itu satu bentuk. Tapi Ahlus Sunnah tidak berpikir demikian. Ini logika sederhananya. Ahlus Sunnah itu berpikir iman itu seperti mobil. Kalau hilang jok dalam itu, kursi dalam tidak ada, tetap mobil. Ban belakangnya hilang, tetap mobil. Spionnya hilang, tetap mobil. Coba Anda ganti semuanya, tinggal bentuk mobil. Anda akan mengatakan, itu mobil. Tidak ada yang mengatakan rumah, tidak ada yang mengatakan lain, tetap mobil. Bagi kita, mobil yang sempurna, mobil sempurna. Mobil yang kurang satu ban, ya mobil tapi kurang satu ban. Ya. Kalau kurang 4 ban, ya, mobil itu nggak bisa jalan. Begitu juga dengan iman. Ada hal tertentu yang hilang dari keimanan kita, akhirnya iman itu tidak berfungsi. Tapi tetap iman. Ini yang lucunya, Ibnu Taimiyah itu sampai membantah panjang dalam Majmu' Fatawa tentang mereka yang mengatakan iman itu seperti angka 10. Kalau satu hilang, bukan 10 lagi. Orang Asy'ari, orang Mu'tazili, orang Khawarij, Murji'ah, mereka menertawakan orang yang mengatakan 10 hilang 1, itu masih mengatakan 10. Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau 10 hilang 1, jadinya 9. Jangan karena 1 ini 9-nya Anda hilangkan. Paham ini? Jangan karena 1 ada maksiat itu Anda hilangkan semua imannya. Artinya 10 Anda hilangkan 1, Anda hilang semuanya. 10 hilang. Salah kata beliau. Kalau 10 hilang 1, tetap tinggal 9. Kalau iman itu kita ibaratkan angka 10, hilang 1, ya tinggal 9 iman. Jangan dikatakan 10 itu sudah jadi kufur. Logika Ibnu Taimiyah menarik sekali, bahkan bisa mengalahkan logika dan falsafah kalam mereka dalam pembahasan ini. Panjang lebar beliau kupas hanya untuk menjawab angka 10 itu. Tanya putih peluhnya, iman Quran Sunnah selesai. Apa syubhat mereka itu? Mereka membangun pondasi dari kepala mereka sendiri, kemudian menjadikan Al-Quran itu tunduk terhadap teori dan pondasi akidah mereka. Ini yang beda kita dengan mereka. Kita tidak demikian. Kita membangun Al-Quran Sunnah itu, dari situ kita sumbernya. Maka sumber kita selamat. Maka sumber kita tidak membuat kita berselisih. Jadi kalau mau membangun pondasi logika, akal, ya nanti macam-macamlah muncul. Ya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akidah kita, iman itu bertambah. Bertambah dari apa? Dari 2 sisi. Ini harus diperhatikan. Yang pertama, iman itu bertambah dari sisi Tuhan. Yang kedua, bertambah dari sisi kita. Bertambah dari sisi Tuhan, tambah 1 ayat, tambah lagi iman. Saya Rasul hari ini sudah turun 1000 ayat.
Sore nanti turun 20 ayat lagi. Itu iman Rasul makin bertambah. Dari sisi Tuhan. Dari sisi perintah, dapat perintah baru bertambah iman. Dapat larangan baru bertambah iman. Dapat kabar berita baru dari Allah bertambah iman. Itu bertambah dari sisi Tuhan. Bertambah iman dari sisi Tuhan, semua kaum muslimin meyakini itu. Ini jangan salah. Kita tidak zalim. Satu karakteristik akidah kita amanah. Orang batil kita jelaskan kebatilan mereka, tapi kita tidak pernah semua kebatilan kita arahkan ke mereka. Itu tidak amanah. Orang Khawarij mengatakan, semua ayat Quran yang menunjukkan iman bertambah, itu maksudnya bertambah dari sisi Tuhan, bukan dari sisi hamba. Orang miskin tidak wajib haji, imannya kurang dibandingkan orang kaya yang wajib kepadanya haji, imannya bertambah. Ini bertambah dari sisi Tuhan. Di situ kaum muslimin tidak berselisih. Yang kita berselisih bertambah dari sisi kitanya. Dalam satu waktu kita merasa iman kita sepertinya naik, sepertinya turun. Kalau kita sadar, semua kita yakin dengan indera kita, iman kita naik turun itu. Iya. Yakin itu Pak. Nggak mungkin Anda tidak yakin iman Anda sedang naik. Orang awam sering mengatakan, tengah kerih imam bacu. Iman tengah na bacu. Lemah tak iman. Itu orang awam mengatakan itu. Masih fitrah itu. Lagi lemah iman. Kenapa Anda lakukan ini? Iman lagi bermasalah. Ya, orang awam tahu itu. Enggak butuh filsafah, enggak butuh ilmu kalam untuk memahami itu. Ayat Al-Quran banyak. Bahkan saya mengatakan, hadis pun ada yang menunjukkan kalau iman itu ada turunnya, bukan cuma naik saja. Ketika Rasul itu melihat wanita-wanita Ansar mengatakan, ma aghlaba minkum kam min naqisati aqlin wa dinin yaghlibuna ala lubbi rajulin hazimin. Berapa banyak yang naqisatu aqlin. Naqisatu aqlin itu yang kurang akal dan kurang iman. Maaf cakap, maksud beliau di situ siapa? Wanita. Ini sama sekali tidak mendiskriminasi wanita, tapi ini membicarakan kenyataan. Betapa banyak dari kalian yang wanita naqisatu aqlin, kurang akal, kurang agama. Kurang agama ya kurang iman maksudnya. Kurang akal, kurang agama, tapi mampu mempengaruhi hati lelaki-lelaki yang tangguh. Lelaki sangar, garangnya luar biasa, tapi pulang ke rumah takut sama istri, Pak. Istiqamah katanya, ya. Ikatan suami takut istri di rumah. Berapa banyak dari kalian itu akal kurang, agama kurang, tapi bisa mempengaruhi mereka yang kuat. Para sahabiat ketika itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa maksud kurang akal? Apa maksud kurang agama? Kita harus pahami, redaksi Rasul itu melecehkan wanita atau memuji wanita itu. Memuji atau melecehkan. Di luar itu dipahami itu Rasul melecehkan wanita. Bukan, itu pujian itu. Pujian itu. Tidak ada pelecehan. Bahkan Rasul mengatakannya dalam kondisi tersenyum itu. Keheranan beliau, ajaib sekali. Kalian itu kurang akal, kurang agama, tapi mereka yang kuat ini bisa kalian pengaruh. Maksud Rasul, manfaatkan kemampuan kalian mempengaruhi itu untuk kebaikan. Jangan mempengaruhi untuk keburukan. Nah, manfaatkan itu, kemampuan kalian mempengaruhi untuk kebaikan. Mereka bertanya, ya Rasul, apa maksud itu kurang akal? Rasul mengatakan, bukankah persaksian kalian dihitung setengah dari persaksian laki-laki? 2 saksi wanita sama dengan 1 saksi laki-laki. Memang kenyataannya demikian. Wanita itu kalau lihat angka 1 saja mereka berselisih. Yang sapu 2,
Sapuput. Kalau laki-laki beda dia. Rasul melanjutkan, dan bukankah kalian datang hari-hari yang tidak bisa kalian salat? Ya, datang bulan, datang haid, tidak bisa salat, tidak bisa puasa. Di situ imannya berkurang. Naqisatu aqdin wa dinin. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akidah kita, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dari dua sisi. Dari sisi Tuhan, datang perintah baru. Anda pelajari ilmu baru hari ini, dapat tambah iman lagi. Nanti pelajari ilmu baru lagi, tambah iman lagi. Kalau Anda belajar tidak bertambah iman, jangan belajar. Atau paksakan diri untuk belajar sampai akhirnya iman Anda bertambah. Itu para ulama dulu mengatakan, kami menuntut ilmu 20 tahun bukan karena Allah. Rupanya ilmu itu tidak mau kecuali harus karena Allah. Udah lama tuntut ilmu karena dunia, mau ini, mau itu. Tiba-tiba karena udah banyak ilmu, ilmu itu memaksa dirinya. Oh, bukan seperti itu yang sebenarnya. Akhirnya tertuntut untuk membawa diri menuntut karena Allah. Kita perhatikan jawabannya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qauluhu ta'ala, liyasdadu imanan ma'a imanihim. Supaya bertambah iman terhadap iman mereka. Itu yang bertambah iman. Khawarij, Murji'ah, atau mayoritas Asy'ariyah akan mengatakan itu bertambah iman dari sisi perintah Tuhan. Tambah perintah, bertambah iman. Bukan maksudnya iman hamba itu bertambah, naik turun, bukan itu. Wazidnahum huda, dan kami menambahkan kepada mereka petunjuk. Itu kita Ashabul Kahfi lari ke gua, Allah tambah kepada mereka petunjuk, tambah mereka iman. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, siapa yang mencari petunjuk, Allah tambahkan untuk mereka petunjuk. Walladzina ihtadaw zadahum huda, dan siapa dari mereka yang berada di atas petunjuk, Allah menambahkan kepada mereka petunjuk. Wa yasdadal ladzina amanu imanan, dan Allah menambahkan kepada orang yang beriman itu iman. Allah tambahkan iman. Ini dalil-dalil memang yang disebutkan semuanya dalil tambahan. Sehingga melahirkan pandangan yang mengatakan iman itu cuma bertambah, tidak berkurang. Karena ada juga pandangan yang bingung bagaimana iman itu berkurang. Iman bercampur dengan kufur. Padahal itu bukan sesuatu yang harus dibingungkan. Fakhshawhum fazadahum imana. Itu kisah para sahabat baginda Rasul setelah perang Uhud. Mereka dalam kondisi kalah, kemudian musyrikin Mekah sudah dalam kondisi pulang. Baginda Rasul bergegas ingin mengejar mereka kembali. Di tengah jalan datang orang menakut-nakuti Rasul dan para sahabatnya. Kan jangan, kalian tidak sanggup, kalian sudah kalah, kalian sudah ini, sudah macam-macam. Justru ucapan mereka itu bukan menjadikan mereka rendah iman. Fakhshawhum fazadahum iman. Makin ditakutkan, rupanya makin bertambah imannya para sahabat. Wa mazadahum illa imanan wa taslima, dan tidak ada yang bertambah kepada mereka kecuali iman dan rasa berserah diri kepada Allah. Bertambah, ini bertambah semua. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan banyak sekali ayat yang senada dengan apa yang kita sebutkan tadi. Iman itu bertambah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, law annakum takununa fi kulli halatin kahalatikum indi lasafahatkum al malaikah. Kalau kalian selalu berada seperti berada di sisiku, maka sungguh para malaikat itu akan menyalami kalian. Akan salam dengan kalian. Itu datang dari awal pertanyaan satu orang sahabat itu. Disaksikan oleh Abu Bakar dan para sahabat-sahabat yang lain. Ya Rasulullah, kami ketika berada di sisimu seolah-olah syurga neraka itu di depan mata kami. Berdiri tegak, iman naik. Tapi ketika pulang ke rumah,
Nggak ada lagi surga neraka, udah hilang dia. Rasul bertanya, wajadtumuh, sungguh kalian dapat seperti itu? Iya, seperti itu. Rasul mengatakan, itulah iman. Ini sarihul iman. Iman seperti itu. Ya, kita lagi di sini, masya Allah, ini seolah-olah ulama ahlu sunnah wal jamaah semua. Pulang ke rumah, mana ada nanti? Pergi ke kantor, ada, masya Allah. Ada disodorkan cek kecil ini, itu ada goyang imannya, Pak. Kita sadari itu, ada itu. Bahkan Ibnu Taimiyah pernah menyebutkan, yang tidak menyadari iman itu naik turun, itu pertanyakan akalnya itu. Yang naule, karena nggak mungkin kita tidak menyadari itu. Kita sadar betul, ada hal tertentu. Ustaz Kiban, jud, Kiban, sebenarnya hanjut. Ya, ini sebenarnya hanjut. Sebenarnya hanjut, tapi Kiban cara... ini iman lagi turun, iman lagi kurun. Maka kewajiban kita mencari ahli iman supaya iman itu terjaga selalu dalam kondisi. Jangan kita bantu supaya iman itu turun. Kita cari kelompok-kelompok iman kita jatah turun itu, jangan. Kita cari ahli iman. Setidaknya pembahasan yang kita bicarakan masih dalam konteks iman. Para sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ketika kami di sisimu, seolah-olah surga neraka di depan mata kami itu. Tapi pulang ke rumah dengan anak istri kami, itu udah hilang lagi. Rasul mengatakan, kalian dapatkan seperti itu? Iya, kami seperti itu. Abu Bakar juga mengangguk, ya kamu lagi nyaman tuh. Rasul mengatakan itu sarihul iman. Itulah iman. Itu iman yang nyata. Artinya secara tidak langsung, walaupun Rasul tidak mengatakan itu iman lagi naik turun, itu secara tidak langsung indikasinya iman itu seperti itu. Ada hal kadangkala kondisi tertentu iman kita naik, kadangkala iman kita turun. Maka Rasul mengatakan, kalau sekiranya kondisi kalian di luar dan di sisiku sama, iman tidak berubah, sungguh di jalan-jalan kalian itu akan disalami oleh para malaikat. Dan ada dari sahabat Rasul yang disalami oleh malaikat. Rasul mengatakan, kalau kondisi iman kalian selalu seperti itu, enggak turun-turun, di sini sama, di rumah sama, sungguh di jalan para malaikat itu mengucapkan selamat untuk kalian. Mengapresiasi kalian. Karena itu iman malaikat itu, bukan iman kita. Enggak turun-turun dia. Kalau iman Rasul gimana itu? Ada turunnya? Iman Nabi? Bagaimana yang sahih? Enggak turun, naik selalu. Ya, memang panjang perselisihan para ulama tentang iman baginda Rasul. Yang jelas iman Rasul itu yang pastinya naik selalu dia. Karena tiap hari tambah iman dari sisi Tuhan, perintah, kabar baru, ini baru, artinya bertambah iman, bertambah iman, bertambah iman. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan jamaah kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah. Ingin saya menyimpulkan, sampai ke pembahasan ini kita sudah bercerita tentang iman itu i'tiqadun, qaulun wa amal, kemudian yazid wa yanqus, bisa bertambah, dan iman itu juga bisa berkurang. Kemudian yang menariknya, sebelum saya tutupi, rupanya semua sebelum ahlu sunnah berdalil dengan hadis maudhu palsu kalau iman itu tidak bertambah dan berkurang. Hadis itu mau kita cari hari ini nggak dapat itu, dari mana itu? Imam Tahawi pernah menyebutkan hadis ini dan mengatakan itu palsu, tidak bersumber sama sekali. Mereka berdalil ketika kedatangan utusan Bani Saqif. Bani Saqif datang ke Rasulullah. Mereka bertanya tentang iman. Justru pertanyaannya itu langsung menjurus. Ya Rasulullah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Rasul mengatakan, lah, tidak. Iman itu mukammalun fil qalbi, dia sempurna dalam hati. Wa nuqsanuhu kufr, dan kurangnya itu kekufuran.
Hadisnya titik di situ, tapi itu dari pertama sampai titik palsu semua. Itu sama seperti hadis itu memang menguatkan pandangan mereka itu. Mengatakan iman satu bentuk, iman itu tidak bertambah dan berkurang, kurang iman itu artinya kekufuran. Itu semua pendapat teori mereka disimpulkan dalam satu hadis palsu. Padahal kita banyak sekali hadis-hadis dari baginda Rasul, ayat-ayat yang menunjukkan justru sebaliknya. Kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.